Pandemi COVID-19 memang telah memporak-porandakan dunia. Ekonomi terpuruk, pendidikan stagnan, akses pelayanan publik dan pemerintahan terhambat, pun begitu pada aktivitas dan kreativitas masyarakat. 2 tahun sudah dunia berjibaku melawan virus mematikan ini. Triliunan dana dikucurkan demi penanganan secara maksimal. Berbagai kebijakan dikeluarkan dalam upaya menghambat dan memberantas habis virus ini. Namun, virus belum juga nyah. Lalu, haruskah kita menyerah? Jawabnya tidak. Semua masyarakat harus tetap survive, harus tetap aktif dan kreatif, menyesuaikan pola hidup kita dengan era pandemi saat ini. Masyarakat harus menjadikan protokol kesehatan sebagai kenormalan baru atau kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah lelah untuk memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak aman, mengurangi aktivitas di keramaian, serta menjaga imunitas dan kesehatan tubuh dengan makanan bergizi, olahraga, dan istirahat secara teratur. Kita harus bisa mewujudkan Bengkulu bebas COVID-19. Tetap dengan protokol kesehatan, menjalankan 3M, ya, terus kita jalankan, ditambah dengan 5M misalnya, ya, M yang keempatnya menghindari kerumunan, ya, menghindari mobilisasi, ya, nanti ditambah dengan kalau di Kanwil Agama kemarin ditambah dengan doa. Semuanya merupakan upaya, ya, upaya kita itu melalui, ya, upaya-upaya, ya, prokes, vaksinasi, ditambah dengan doa. Semuanya adalah merupakan upaya, ya, yang kita lakukan dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus lengkap, artinya upaya kita, ya, usaha kita harus dilengkapi dengan ikhtiar kita, ya, doa kita kepada Allah SWT agar, ya, masyarakat kita Bengkulu, ya, terlindungi, ya, dengan adanya protokol kesehatan, dengan vaksinasi, sehingga nanti, ya, tidak lagi masyarakat kita terinfeksi, terpapar, dan tidak lagi ada yang dirawat di rumah sakit. Ya, itu yang kita harapkan seperti itu, ya, sehingga kita dapat beraktivitas normal kembali, sehingga aktivitas ekonomi, geliat ekonomi masyarakat itu dapat berjalan normal kembali, termasuk aktivitas, ya, sekolah kita, ya, yang lain-lain. Patut disyukuri karena penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu terus melandai. Vaksinasi dan penanganan terpadu yang dilakukan Pemprov Bengkulu bersama Satgas Covid, tim medis, dan lintas instansi lainnya membuat angka penyebaran Covid turun jauh. Meski demikian, kita tak boleh lalai. Apalagi muncul varian baru MU yang menjadi ancaman baru. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan warning akan adanya ancaman COVID-19 gelombang ketiga yang diprediksi bulan Desember mendatang. Karena itulah masyarakat diharapkan tetap menerapkan prokes secara ketat, terutama pemakaian masker, mencuci tangan, melakukan vaksin, menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan fit sebagai bagian dari ikhtiar menghindari COVID-19. Pesan saya ya hanya sederhana, 3 poin. Yang pertama, tetaplah melaksanakan prokes. Mau 3M boleh, mau 5M boleh, mau 7M boleh. Kalau 7M itu, M-nya itu mendoakan orang lain agar sehat. Gitu ya. jadi itu pertama, tetap jaga, tetap lakukan prokes dengan baik. Karena itu salah satu cara teknik untuk mencegah penularan. Itu satu. Yang kedua, gaya hidup sehat harus dilakukan. Apa itu gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat itu misalnya istirahat cukup, istirahat cukup, jangan begadang berlebihan misalnya, ya.
Yang kedua, melakukan olahraga, walaupun cuma 15 menit, cukup 3 kali seminggu, supaya fitness kebugaran tubuh itu terjaga, fungsi paru baik, fungsi vaskuler, jantung baik. Jadi olahragalah senam 15 menit minimal atau sampai 30 menit, cukup 3 kali seminggu. Yang ketiga, asupan makan harus baik, ya, jangan yang itu saja. Misalnya makan mie instan terus, hari itu saja. Harus ada yang lain, misalnya ada buah-buahannya, ada sayurannya, ya. Kemudian minum air cukup, jangan kurang, jangan lebih. Yang mana air yang cukup itu? Air yang cukup itu lebih ya. Jadi yang cukup itu 30 cc, 40 cc per kilogram berat badan. Lebih kurang kalau berat badan 50, 10 gelas 2000 cc sehari semalam. Itu bagus. Kemudian kelola stres. Bisa menghindari, jangan menghindari, dikelola. Termasuk kena penyakit itu stres, stresor. Jadi kelola. Mengelolanya gimana? Kita orang beriman, ya jangan lupa misalnya berdoa kepada Tuhan. Jadi lebih rileks. Dengan rileks tubuh, maka sistem imun akan baik. Dengan makanan baik, sistem imun akan baik. Dengan istirahat cukup, sistem imun akan baik. Untuk melawan penyakit-penyakit virus dan segala macam. Nah, yang ketiga, jangan lupa vaksinasi. Jangan takut divaksin. Jangan ada chipnya itu nggak ada. Nggak ada. Jangan terpedaya. Betul. Jangan terbuai oleh hoax-hoax yang tidak punya dasar. Jadi 3 poin itu saran saya: 1, jaga prokes tetap, kemudian gaya hidup sehat. Yang gaya hidup sehat saya lupa tadi. Ayo bersama kita basmi COVID-19 dan kita songsong Bengkulu sehat dan tangguh, Bengkulu maju dan sejahtera. Dita Aspani, RBTV.